Di dunia ini semua orang memburu para dewa. Sementara aku mengikuti di belakang mereka untuk memungut sisa-sisa tubuh dewa. Ini karena zaman sekarang adalah era para dewa berjalan di muka bumi. Dulu mereka abadi dan tak terkalahkan bagi manusia biasa. Sampai suatu hari manusia membangkitkan kemampuan sekuens. Ada yang membangkitkan sekuens assassin yang bisa menyembunyikan diri. Ada yang membangkitkan sekuens penipu yang bisa meniru orang lain. Sedangkan aku membangkitkan sekuens pembantai dewa yang belum pernah ada sebelumnya. Selama aku memakan dewa aku akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah diriku dibedah dan dijadikan ramuan sihir oleh orang lain, aku terpaksa menyembunyikan identitasku, dan memungut sisa-sisa mayat dewa untuk dimakan. Seluruh zona aman ditutupi oleh kubah yang mengisolasi para dewa. Untungnya di pintu keluar zona aman, setiap hari ada pasukan pemburu dewa yang membersihkan dewa-dewa di area luar. Mungkin aku bisa menemukan beberapa sisa-sisa dewa di sana. Mumpung hari Sabtu, aku pergi ke pintu keluar zona aman terbesar di dekat sini. Saat ini pintu keluar zona aman nomor 114.514. Sudah dipenuhi lautan manusia. Di depan gerbang pelindung berdiri belasan orang yang memakai helm dan mengenakan pakaian anti beku. Pada saat ini, 2 orang dengan kemampuan sekuens yang telah menyelesaikan misi perburuan melepas helm mereka dan bersiap untuk kembali. Ratusan orang biasa di sekitar mereka langsung mengerumuninya. Aku ingin menembus kerumunan untuk melihat apakah ada sisa-sisa dewa yang tertinggal, tetapi langsung terdorong oleh orang lain. Tak ada pilihan, aku hanya bisa menunggu di barisan paling luar. Sampai malam tiba, aku akhirnya berhasil sampai ke posisi yang lebih depan. Sayangnya sisa-sisa itu, semuanya dibawa pergi oleh jaksa gabungan di sebelahnya. Aku tidak berhasil mengambil satu pun. Tepat saat aku berpikir hari ini tidak akan mendapatkan apa-apa, aku melihat sebuah telinga yang menggeliat jatuh dari ransel seseorang yang memiliki kemampuan sekuens. Aku menatap telinga yang menggeliat itu. Mataku berbinar-binar, menelan ludah, dan bersiap mengambilnya saat tidak ada yang memperhatikan. Namun seorang petugas kebersihan menyapu telinga itu ke dalam pengki, lalu berbalik dan pergi. Melihat itu aku langsung mengikuti petugas. Kebersihan itu meninggalkan pintu keluar zona aman. Akhirnya aku melihat, dia membuang telinga itu ke dalam tong sampah di sudut jalan. Setelah melihat petugas kebersihan itu pergi, aku langsung berlari dengan semangat untuk membuka tong sampah itu. Namun saat melihat isi di dalam tong sampah itu, aku tertegun, ternyata isinya penuh dengan potongan tubuh dewa. Ini benar-benar sebuah pesta besar. Melihat sisa-sisa tubuh dewa yang memenuhi tong sampah ini, aku menjilat bibirku. Aku memang orang yang terpilih. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku langsung mengambil potongan yang menggeliat di paling atas. Tampilannya yang menjijikkan bercampur dengan bau anyir darah di udara. Mungkin bahkan Hannibal pun harus merebusnya dulu sebelum memakannya. Tapi demi menjadi lebih kuat, aku tetap menahan rasa mual dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah mengunyahnya beberapa saat, aku menelan daging lumat yang memenuhi mulutku. Meskipun kelihatannya sedikit menjijikkan, tapi rasanya ternyata tidak buruk. Bahkan lebih enak dari makanan di kantin sekolah. Kalau semua sisa-sisa tubuh dewa rasanya seperti ini, maka aku tidak akan sungkan lagi. Aku tersenyum dengan rakus. Aku langsung melompat ke tong sampah dan mulai makan dengan lahap. Anehnya, tidak peduli seberapa banyak aku makan, aku tidak akan merasa kenyang. Mungkin ini ada hubungannya dengan kemampuan latihanku. Setelah lebih dari 1 jam, aku akhirnya menghabiskan 1 tong penuh potongan tubuh dewa. Semuanya telah kumakan. Tepat pada saat itu, terdengar suara notifikasi di dalam kepalaku. Sekuens pemakan dewa, naik ke level saat ini level 2. Skill kerakusan gila minuman darah. Bisa mencerna dewa mentah-mentah. Skill kekuatan ledakan. Dalam 10 menit, kekuatan kelincahan dan ketahanan fisik meningkat 3 kali lipat. Selama waktu itu tidak akan merasakan sakit apapun. Akhirnya naik level skill baru kekuatan ledakan. Dapat meningkatkan kemampuan bertarungku secara drastis. Ini juga berarti aku punya kemampuan untuk bergabung dengan pasukan pemburu dewa. Pemburu para dewa, lagi pula mengais sampah bukanlah solusi jangka panjang. Tapi masalah terbesarnya adalah, aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu kalau aku memiliki urutan pemuja dewa. Aku harus menemukan sebuah urutan yang bisa kujadikan samaran untuk menipunya. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki yang berantakan terdengar dari belakang. Seorang pemabuk berjalan sempoyongan ke arah sini. Jika pemabuk ini menyadari keanehan di tempat sampah, aku khawatir area sekitar akan segera diblokir. Aku harus pergi, tanpa sempat membersihkan noda darah di tubuhku. Aku dengan cepat memasukkan lebih dari 10 sisa-sisa dewa dari dalam tempat sampah ke dalam ransel, lalu berlari kencang pergi sambil menggendong ransel. Untungnya hanya seorang pemabuk. Jika aku tertangkap dengan 1 ransel penuh sisa-sisa dewa ini, aku benar-benar tidak akan bisa membela diri. Aku berlari di gang-gang gelap sambil memeluk ransel yang merembeskan darah. Berniat untuk terus berlari sampai ke rumah. Namun, tepat saat aku baru saja berbelok ke sebuah gang gelap, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebilah pisau kecil melesat keluar dari sudut, mengarah lurus ke mata kananku. Untungnya kelincahanku sudah jauh di atas orang biasa. Aku segera mengelak menghindarinya. 3 sosok bayangan berjalan keluar dari sudut, dengan ekspresi mengejek. Tidak kusangka hanya tidur di sini saja.
Bisa ada mangsa empuk yang datang sendiri. Sepertinya kita memang sedang beruntung. Aku bertanya dengan dingin. Apa yang mau kalian lakukan? Mau apa lagi masih perlu bertanya? Tentu saja merampok dong. Aku tidak punya uang. Saat ini hatiku sangat cemas. Perihal hilangnya sisa-sisa dewa bisa terungkap kapan saja. Aku harus segera pergi dari kota ini secepat mungkin. Saat itu salah seorang dari mereka menyibakkan poninya yang agak berminyak. Sambil menyeringai jahat. Tidak punya uang tidak masalah. Cukup tinggalkan saja ranselmu. 3 orang ini mengincar tasku. Aku melirik tas yang ada di dekapanku. Lalu meraba bagian yang ada rembesan darah. Dalam hati aku berkata gawat. Meskipun tidak ada barang berharga di dalam tas ini. Tapi aku tidak bisa memberikannya pada kalian. Tidak ada barang berharga. Kalau begitu buka dan biarkan kami lihat. Kamu berlari begitu cepat di gang kecil ini. Seperti orang yang melarikan diri. Apa karena di dalam tasmu ada harta karun terlarang? Tinggalkan barang itu. Kami bertiga bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Kalau tidak kamu pasti akan babak belur. Dan meskipun kamu bisa kabur, kami tetap bisa melaporkanmu ke kantor polisi. Saat kamu baru saja berbelok masuk tadi, lampu jalan menyinari wajahmu. Kami sudah mengingatnya. Mendengar ini, kakiku yang sudah bersiap kabur terhenti. Ketiga orang ini telah melihatku. Maka akan ada risiko identitasku terbongkar. Jika mereka benar-benar melaporkanku, bukankah semua usahaku sebelumnya akan sia-sia? Tiba-tiba niat membunuh muncul di hatiku. Kilatan buas di mataku, langsung disadari oleh para preman yang telah berpengalaman bertahun-tahun. Di dunia kejahatan itu, bos mata anak ini seperti ingin membunuh. Membunuh ya, hanya dengan bocah miskin sepertinya. Karena dia sudah punya niat membunuh. Itu berarti harta di dalam tasnya sangatlah berharga. Kalau begitu kita habisi saja dia. Lalu kita ambil sendiri kekayaan di dalam tasnya. Sambil berbicara mereka bertiga mengeluarkan sebilah pisau. Lalu menusuk ke arahku satu persatu. Awalnya aku hanya berniat saja. Tapi sekarang takdir menginginkan kalian mati. Maka jangan salahkan aku. Aku melayangkan satu pukulan lurus. Dengan cepat menghantam wajah orang yang paling dekat denganku. Saat tinjuku mengenai batang hidung orang itu, ujung jariku dengan jelas merasakan getaran patah yang renyah. Orang itu terpukul hingga kedua kakinya terangkat dari tanah. Terlempar ke belakang sejauh 7-8 meter baru kemudian jatuh. Lalu berguling beberapa kali di atas lantai batu sebelum akhirnya berhenti. 2 orang lainnya melihat pemandangan ini. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka langsung menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seorang praktisi kemampuan berurutan. Tapi biarpun takut, kedua orang itu tidak mundur. Karena sudah terlanjur, kalau bukan kau yang mati, akulah yang hidup. Meminta ampun pun tak ada gunanya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuhnya. Kedua orang itu maju menyerang dengan lebih ganas. Sambil mengacungkan pisau di tangan mereka menusuk secara membabi buta. Kaki kiriku mundur selangkah. Kaki kananku melancarkan sebuah tendangan menyapu. Langsung menghantam pinggang salah seorang dari mereka. Terdengar lagi suara tulang retak yang lebih nyaring. Menjalar melalui tulang kakiku. Terlihat orang itu terlipat menjadi 2 dengan sudut yang aneh. Mengikuti gerakan kakiku, ku terayun-ayun di udara. Menghantam pengikut terakhir yang maju menyerang. Aku tidak ragu-ragu, melompat ke depan. Tiba di hadapan pengikut yang sempoyongan karena tertabrak itu. Aku kembali mengangkat tinjuku. Ampuni aku. Aku akan berikan semua uangku padamu. Keadaannya sudah begini. Naluri untuk bertahan hidup tetap membuat pengikut itu memilih memohon ampun. Aku tidak memberinya kesempatan untuk terus bicara. Pukulan ini menghantam sisi wajahnya, menghancurkan tulang tengkoraknya hingga berkeping-keping. Bodoh sekali. Kalau kau kubunuh, uangnya juga akan jadi milikku. Setelah membunuh 3 orang berturut-turut, niat membunuh di dalam hatiku perlahan memudar. Dengan cepat digantikan oleh rasa hampa yang aneh. Dia menghela napas dengan perasaan hampa. Tak disangka dirinya benar-benar telah membunuh orang. Tapi ini juga demi melindungi diri. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Melihat ketiga mayat di tanah, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah kulihat di internet. Sepertinya aku punya sebuah sequence. Bisa membaca ingatan terakhir dari orang mati. Agar diriku tidak terungkap, aku pun membungkus tinjuku dengan pakaian seseorang. Menghancurkan kepala ketiga orang itu hingga lumat. Setelah membersihkan tempat kejadian, aku membersihkan noda darah dengan teliti. Lalu mengambil semua uang dari pakaian mereka. Ketiga mayat itu dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang gelap dan terbengkalai. Aku menyalakan api, membakar 3 mayat itu, sekalian membakar jaketku yang terkena darah. Ini kulakukan untuk menghindari orang yang punya kemampuan sequence, yang bisa melacakku melalui bau di mayat. Setelah memastikan api melalap mereka bertiga, aku kabur dari tempat itu dengan kecepatan penuh. Akhirnya aku berhasil pulang ke rumah dengan selamat. Aku mencari tempat yang sepi, memakan habis sisa-sisa dewa yang ada di dalam tas sekolah, lalu membakar tas sekolah dan jaket itu. Setelah itu aku mulai menghitung uang yang kurampas dari ketiga pengikut itu. Setelah selesai menghitung, aku langsung tertegun. Di antara tumpukan koin tembaga, ternyata ada sekeping koin perak yang berkilauan. Kau harus tahu 10.000 koin tembaga baru bisa ditukar dengan 1 koin perak. Para pengikut ini kaya sekali. 3 orang membawa uang sebanyak itu, bagaimana mungkin mereka berani melaporkanku ke kantor polisi?
Bukankah itu sama saja dengan mati bersama? Sekarang bagus sekali. Selain kasus pencurian sisa-sisa dewa, sekarang ditambah lagi kasus pembunuhan. Tapi aku juga tidak berani membelanjakan koin perak ini. Lagi pula seorang anak yatim piatu yang tidak bekerja. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Karena itu aku harus mencari seseorang yang bisa muncul di depan umum. Seseorang dengan kemampuan sekuens. Identitasku tidak boleh kuberitahukan kepada siapapun. Setelah berpikir sampai di sini, aku mengambil 20 koin tembaga dan pergi ke warnet. Masuk ke forum, mulai mencari informasi yang berguna. Pengguna urutan yang ingin meningkatkan level urutan harus menggunakan model yang disediakan oleh Biro Manajemen Urutan. Sedangkan aku hanya perlu memakan dewa untuk naik level. Bukankah ini berarti diriku seperti sedang nge-cheat? Jika aku mau mendaftar di Biro Manajemen Kemampuan Urutan, aku harus menemukan sebuah urutan untuk penyamaran. Akhirnya pandanganku tertuju pada sebuah urutan. Asasin bayangan. Urutan level 1 murid pembunuh. Skill garis hidup dan mati. Meningkatkan kelincahan diri sendiri 2 kali lipat dalam 5 menit. Tapi setelah 5 menit seluruh tubuh akan lemas tak berdaya. Dan sulit bergerak selama setengah jam. Skill kekuatan ledakanku. Sangat pas untuk menutupi skill asasin itu. Tepat pada saat ini, terdengar suara berisik dari luar warnet. Pak polisi, saya ini cuma bisnis kecil-kecilan. Tidak akan tahan kalau diperiksa seperti ini. Jangan-jangan saat aku baru berpikir mungkin akan terbongkar. Para polisi langsung datang ke sini. Tidak peduli apakah mereka datang untukku atau tidak. Aku harus menghadapinya. Karena panik, aku buru-buru menghapus riwayat browser. Lalu mencari cara untuk menyamar. Tepat saat aku selesai melakukannya, 7 atau 8 petugas polisi masuk ke dalam warnet. Semuanya segera tinggalkan komputer kalian. Letakkan tangan di kepala dan jongkok di samping. Cepat, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa belum meninggalkan komputer? Angkat tanganmu. Petugas itu mengangkat senjatanya dan berteriak padaku. Aku langsung panik dan mengangkat kedua tanganku. Pak, saya sedang. Petugas itu langsung berlari ke hadapanku. Melihat isi dari komputerku, kontennya, lalu berkata dengan jijik, kurangi menonton hal seperti ini. Masih muda, terlalu memanjakan diri. Nanti kamu bisa dapat masalah. Setelah mengatakan itu petugas tersebut pun pergi. Kemudian 7 atau 8 polisi itu di depan setiap komputer. Memeriksa riwayat dan konten browser mereka. Polisi mencari sejenak, menemukan 2 orang, pemuda yang melakukan transaksi pasar gelap online di warnet, dan membawa mereka pergi. Tapi ekspresi polisi itu tampak sedikit muram. Itu artinya target sebenarnya bukanlah mereka. Perasaan lega setelah lolos dari maut membuatku sangat nyaman. Aku menghela napas panjang, dan memutuskan untuk membuka forum untuk melanjutkan pencarian. Saat itu sebuah kotak dialog muncul di layar komputer. Mataku terbelalak, instingku membuat punggungku merinding, bulu kudukku berdiri. Pengingat hangat dari admin warnet. Orang yang dicari polisi tadi itu kamu kan? Kamu lanjutkan saja melihat-lihat punyamu. Setelah selesai jangan pergi. Tunggu aku di gang belakang warnet. Beberapa jam kemudian, admin warnet Parubaya yang berminyak itu muncul di gang sempit. Polisi kecil itu mencarimu karena kamu membunuh orang kan? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku juga tahu. Terakhir kali kamu datang adalah untuk melihat forum orang berkemampuan sekuens. Kali ini juga sama. Hasilnya paman datang. Kamu dengan cepat menghapus riwayat penjelajahanmu. Aku langsung menebak kamu pasti telah membunuh seseorang. Aku memanggilmu keluar karena alasan sederhana. Aku tidak akan memberitahu orang lain tentang urusanmu. Tapi kamu harus memberiku 1 koin perak sebagai uang tutup mulut. Lemak di wajah admin warnet itu bergetar karena kegirangan. Sepertinya karena pengamatannya yang tajam. Dia mendapatkan penemuan yang hebat. Merayakannya aku tertawa kecil, dan menusuk admin warnet itu dengan tatapan tajam. Karena kamu tahu aku telah membunuh orang. Kenapa kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Admin warnet itu menyeka keringat dingin di wajahnya dengan tangan. Lalu berkata, aku sudah menuliskan tentang niatku untuk melaporkanmu ke dalam sebuah email, dan juga melampirkan foto close-up dirimu dari CCTV. Email ini akan dikirimkan ke biro paman besok jam 3 pagi. Email itu, setiap hari akan kuatur ulang waktunya. Menundanya 1 hari kemudian. Jika aku mati, kamu juga akan terbongkar. Kalau kamu tidak percaya, coba saja. Bunuh saja aku sekarang. Sebelum minggu depan, kamu harus memberiku 1000 koin tembaga dulu. Kalau tidak, aku akan memberitahu biro paman tentang masalahmu. Manajer warnet itu tersenyum puas, memperlihatkan 2 baris giginya yang kuning dan agak rusak. Setelah mendengarnya, aku tidak merespons. Aku langsung berbalik dan meninggalkan gang itu. Tiba-tiba manajer warnet itu teringat. Dia sepertinya belum tahu namaku. Oh iya, namaku Liu Dazi. Siapa namamu? Aku terus berjalan kembali dalam diam. Masih tidak menjawab. Orang mati tidak perlu tahu namaku. Setelah meninggalkan gang itu, aku pun bersembunyi di dalam kegelapan, mengikuti Liu Dazi secara diam-diam. Sampai Liu Dazi pulang ke rumah. Aku mencatat alamatnya baru kemudian pergi dengan cepat. Membunuh Liu Dazi itu mudah. Tapi setelah membunuhnya, aku masih harus menjaga rahasiaku agar tidak terbongkar. Sangat merepotkan. Keesokan harinya aku mengambil jalan memutar melewati bar itu. Dari jauh aku melirik Liu Dazi yang ada di depan konter.
Setelah itu aku langsung bergegas ke sekolah. Hari ini sepertinya bukan hari yang baik untuk membunuh Liu Dazi. Setibanya di gerbang sekolah, yang tidak kuduga adalah, entah kenapa kepala sekolah hari ini melakukan pemeriksaan di gerbang sekolah. Di belakangnya ada beberapa pimpinan sekolah yang penjilat. Sedangkan aku, karena tasku sudah kubakar kemarin, tentu saja dihentikan oleh seorang guru. Kenapa kamu tidak membawa tas sekolah? Apa kamu tidak mengerjakan PR saat akhir pekan? Sekolah makin jelek makin banyak aturan. Menghadapi pertanyaan tegas dari guru ini, aku baru saja ingin membantah. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis dari belakangku. Pak Guru, Qin Xiang, waktu akhir pekan les bersamaku di rumah teman. Bukunya tertinggal di rumah teman. Aku sudah bilang pada teman kami, hari ini akan membawakan bukunya. Aku menoleh ke belakang. Ternyata yang menolongku adalah Liu Ruyan. Aku tidak tahu kenapa dia mau menolongku. Tapi aku pun mengangguk setuju. Lalu aku berbalik dan berjalan masuk ke sekolah. Tapi Liu Ruyan berjalan cepat beberapa langkah dan menyusulku. Qin Xiang, apa kamu tidak seharusnya mengatakan sesuatu padaku? Aku menatap Liu Ruyan yang tersenyum cerah dan berkata tanpa perasaan, menurutmu aku harus berterima kasih padamu? Senyum di wajah Liu Ruyan menjadi kaku sesaat. Lalu dia beralih menggunakan suara yang sedikit manja dan berkata, dulu aku memang salah. Kamu pernah menolongku. Aku juga sudah menolongmu. Kita berdua impas kan jadinya. Ya kan? Aku sungguh suka bisa melihatmu peduli padaku. Sumber semangatku seharian adalah kamu. Aku sadar aku tidak bisa hidup tanpamu. Lalu, dia menunjukkan senyum yang dia pikir bisa memikatku. Pengakuan cinta yang menggelikan ini adalah hasil diskusi Liu Ruyan dan sahabatnya di akhir pekan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Qin Xiang, pasti bisa menaklukkannya. Impas, aku hanya merasa itu lucu. Dalam ingatanku, setiap hari aku rela menahan lapar demi membawakan sarapan untuk Liu Ruyan. PR-nya juga selalu aku yang kerjakan. Hasilnya, sarapan yang kuberikan padanya diberikannya lagi kepada Zhou Yang dari kelas sebelah. Untuk mencari muka pada Zhou Yang, Liu Ruyan, ada satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu harus menipuku sendirian? Apa tidak ada siswa laki-laki lain yang mau jadi anjingmu? Liu Ruyan tidak menyangka Qin Xiang akan berkata seperti itu. Dia terdiam. Apa maksudmu? Kalau mau mengejar Zhou Yang, usaha sendiri. Jangan terus-terusan memanfaatkanku. Bisa tidak? Kamu memberinya sarapan, tapi malah menyuruhku yang membuatnya untukmu. Kamu mau mencocokkan jawaban dengannya, malah menyuruhku yang membantu menuliskannya. Semuanya harus aku yang kerjakan. Kenapa tidak aku saja yang menikah dengannya? Aku dengan kata-kata yang sangat kejam membongkar niat Liu Ruyan, membuatnya panik seketika. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Liu Ruyan, jangan menggangguku lagi. Cari saja anjing lain untuk membantumu mengerjakan PR. Kalau kamu berani menggangguku lagi, kamu juga tidak mau Zhou Yang tahu soal ini kan? Melihat raut wajah Liu Ruyan yang terus berubah menjadi semakin jelek, hatiku terasa sangat lega. Kali ini, kata-kataku akhirnya berhasil. Sepulang sekolah sore harinya, aku tidak langsung pulang, melainkan pergi kerja paruh waktu di perpustakaan. Yang tidak ku ketahui adalah, Liu Ruyan dan sahabatnya juga diam-diam mengikutiku. Ruyan, apa kamu benar-benar mau mengikutinya? Kita kan ramai begini. Begitu keluar dari sekolah, dia pasti akan sadar. Hari ini aku tidak mencocokkan jawaban dengan Zhou Yang, juga tidak memberinya sarapan. Zhou Yang sudah mulai tidak mau menghiraukanku. Kalau aku menemukan si pengadu itu, aku akan memberinya pelajaran tentang cara bicara. Aku sama sekali tidak menyangka akan diawasi saat sedang bekerja di perpustakaan. Hanya saja saat sedang merapikan buku, aku melihat ada seorang gadis lain di samping rak buku, sedang duduk di lantai membaca sebuah buku latihan. Aku dengan sopan menghampirinya untuk mengingatkan waktu tutup. Saat kami bertatapan, pandanganku terpaku untuk sesaat. Maaf mengganggu waktu pulang kalian. Siswi itu membungkuk hormat padaku dan Guru Zhu. Lalu dia bergegas pergi dengan tas punggungnya. Aku hanya merasa kalau gadis ini sangat cantik, tapi tidak langsung teringat siapa dia. Justru Guru Wei yang berdecak kagum. Wensu anak ini benar-benar tidak merepotkan. Sudah pintar, penurut pula. Andai saja cucu perempuanku nanti bisa sepenurut ini. Saat itulah aku baru tersadar. Ternyata dia Wensu, nama yang sudah sangat tidak asing lagi. Setiap ujian selalu menjadi juara pertama di angkatannya. Wajahnya juga cantik, belajarnya juga pintar. Dia adalah primadona sekolah yang diakui semua orang. Banyak sekali siswa yang mengejarnya, tapi semuanya ditolak secara halus olehnya. Dia, sama sepertiku, kondisi keluarganya juga sangat buruk. Tinggal bersama neneknya, tapi semua ini apa hubungannya denganku? Setelah keluar dari perpustakaan, aku mampir dulu ke toilet di belakang perpustakaan. Tepat saat aku selesai dari toilet dan hendak pergi, tiba-tiba aku mendengar suara tamparan dari bilik sebelah. Bilang, jangan-jangan kamu si manis ini, yang memberitahu Qin Xiang tentang urusanku dan Zhou Yang. Aku sudah bilang aku tidak kenal Qin Xiang, juga tidak kenal Zhou Yang. Apalagi mengenalmu, masih saja membantah. Qin Xiang, hari ini di sekolah hanya bicara padamu dan Zuli. Kalau bukan kamu yang bilang, memangnya si nenek tua Wei Li yang akan bilang?
Ruyan jangan percaya padanya. Perempuan seperti Wensu yang pintar dan cantik ini. Hatinya seperti ular berbisa, merasa disayang lalu menggoda sana-sini. Aku sebenarnya tidak ingin berurusan lagi dengan Liu Ruyan. Tapi Wensu juga terseret karena aku. Baik secara perasaan maupun logika aku harus maju. Aku mencuci tangan, berjalan ke toilet wanita. Liu Ruyan membuat keributan sebesar ini. Kencing saja tidak bisa tenang. Apa kamu baru puas kalau aku memberitahu Zhou Yang tentang masalah ini? Liu Ruyan tertegun sejenak, dan menjadi lebih tenang. Qin Xiang jangan bertindak terlalu kejam. Aku kan tidak mencari masalah denganmu. Kenapa kamu ikut campur urusan orang? Aku malas meladeninya. Aku maju dan menarik Wensu keluar. Kedua tamparan itu ulahnya. Wensu menatapku. Tidak ada raut terima kasih sama sekali. Lagi pula dia terseret masalah ini juga karenaku. Begitu suara itu terdengar, aku langsung menamparkan Liu Ruyan 2 kali. Semua orang tercengang. Wensu menatapku dengan kaget. Sepertinya tidak mengerti tindakan teman sekelas pria yang asing ini. Tidak menyangka aku akan bertindak begitu tegas. Qin Xiang Liu Ruyan memegangi wajahnya, menatap dengan marah. Jangan bacot, urusan kita sudah lunas. Urusanmu dengan Wensu baru bisa dianggap lunas sekarang. Mengerti tatapan Liu Ruyan menunjukkan niat jahat. Xing Xiang kamu akan menyesal. Mendengar itu aku tiba-tiba teringat. Paman Liu Ruyan sepertinya seorang preman. Aku sendiri tidak takut dengan preman jalanan. Tapi Wensu kemungkinan besar akan terluka. Tidak mungkin aku terus mengawasi Wensu dan Liu Ruyan. Saat itu aku tiba-tiba memikirkan sebuah cara yang brilian. Untuk menyelesaikan masalah, Liu Ruyan aku akan pergi ke warnet, menulis semua urusan kita ke dalam sebuah email, dan menjadwalkannya untuk dikirim ke email Kiki Zhou yang hari Senin depan. Jika terjadi sesuatu padaku atau Wensu, kamu tunggu saja putus dari Zhou Yang. Liu Ruyan sebenarnya berencana meminta pamannya untuk memberi pelajaran pada Qin Xiang dan Wensu, bahkan langsung melenyapkan mereka dari zona aman. Tapi jalan ini langsung diblokir oleh Qin Xiang. Dia memarahi Qin Xiang dengan marah. Aku belum pernah melihat orang sejahat dirimu. Hei, hari ini kamu sudah melihatnya. Aku mendengus dingin, menarik Wensu dan berbalik untuk pergi. Tidak berbicara, tapi hatiku sangat senang. Aku tidak tahu, ini sudah keberapa ratus kalinya aku memikirkan Liu Dazi hari ini. Ini pertama kalinya aku merasa Liu Dazi memberiku sedikit nilai positif. Keesokan paginya, setelah keluar dari rumah, aku sekali lagi mengambil jalan memutar ke depan pintu warnet. Kali ini, aku menyadari yang duduk di meja kasir bukan Liu Dazi, melainkan seorang pria parubaya berjanggut lebat. Kesempatan telah tiba. Aku memakai tudung hoodiku, menghindari kamera CCTV di pintu warnet, melambai ke arah pria parubaya berjanggut lebat di meja kasir itu. Memberi isyarat agar dia keluar sebentar. Pria parubaya itu sedikit bingung, tapi tetap saja berjalan keluar. Setelah sampai di tempat aku berbicara dengan Liu Dazi malam itu, aku baru bertanya apakah kamu pemilik warnet ini. 2 orang yang dibawa oleh paman hari itu dari warnet kalian. Salah satunya adalah temanku. Dia meninggalkan sesuatu di sini. Aku ingin memeriksa rekaman CCTV hari itu. Pemilik warnet mendengus dingin, dasar bocah. Kau menipuku di sini. Memangnya rekaman CCTV bisa kamu periksa sesukamu. Barang yang dia tinggalkan untukku bernilai 20 koin perak. Kalau ketemu aku akan memberimu 1 koin. Sambil berkata begitu aku mengeluarkan sekeping koin perak. Koin perak yang memancarkan cahaya putih redup di bawah cahaya bintang ini langsung menarik perhatian pemilik warnet. Bola mata pemilik warnet berputar 2 kali. Akhirnya dia membawaku ke warnet, ke sebuah gudang kecil yang gelap di sebelah. Semua rekaman CCTV ada di sini. Kamu carilah, aku ragu sejenak, mengangguk dan berjalan mendekat untuk memeriksa rekaman CCTV. Saat aku menemukan rekaman CCTV hari itu, aku langsung mengerutkan kening mengapa tidak ada rekaman CCTV tanggal 3. Rekaman CCTV siang hari. Pemilik warnet mencibir. Tagihan listrik mahal sekali. Tentu saja CCTV itu tidak mungkin menyala terus-menerus. Biasanya aku menyalakannya beberapa hari sekali. Baik, aku mengerti. Terima kasih banyak atas ucapan Anda. Jika ada apa-apa perintahkan saja. Namaku Wang Deva. Panggil saja aku Ava. Baik, Ava. Aku sudah ingat. Masalahmu akan aku laporkan ke atasan. Kamu tenang saja. Selama aku baik-baik saja, kamu tidak akan mendapat masalah apapun. Setelah aku meninggalkan warnet, aku tersenyum tipis. Aku melangkah menuju rumah Liu Dazi. Aku sudah 99,9% yakin bisa membereskan Liu Dazi. Semua bukti memberitahuku satu informasi. Liu Dazi hanya menggertak. Yang disebut tangkapan layar CCTV itu sama sekali tidak ada. Akhirnya aku bisa dengan tenang menjatuhkan hukuman mati pada Liu Dazi. Aku berlari kencang. Dengan kecepatan tertinggi aku tiba di rumah Liu Dazi. Berjalan pelan keluar pintu kediaman Liu Dazi. Di depan pintu tertumpuk banyak sampah. Untuk memalsukannya sebagai perampokan, aku tidak memilih untuk mendobrak pintu dengan paksa, melainkan mengetuk pintu rumah Liu Dazi dengan lengan bajuku. Aku merendahkan suaraku, berpura-pura menjadi seorang pria berusia 30-an. Tetangga sampah di depan pintumu bau sekali. Cepat pindahkan. Dari dalam rumah terdengar suara Liu Dazi yang tidak sabar. Dasar orang gila, apa urusanmu?
Sampahnya diletakkan di sana, juga tidak menghalangi jalan. Kamu jalan saja urus-urusanmu sendiri. Melihat Liu Dazi tidak mau membuka pintu, aku langsung berteriak kalau kamu tidak buka pintu. Aku akan menunggumu di depan pintu. Aku tidak percaya kamu tidak perlu pergi bekerja. Saat kamu pergi bekerja nanti, aku akan mengadukanmu pada atasanmu. Mendengar itu, aura Liu Dazi di dalam rumah langsung melemah. Baiklah aku takut padamu. Nanti akan kubuang. Sampah aku sudah memberimu kesempatan. Masih bilang nanti.